Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi dalam sekejap aku melangkah maju mendekati sosok Rudy. "Aku akan membantumu, Rudy," kataku dengan suara gemetar. Namun sebelum aku bisa melakukan apapun, tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus dari arah altar, memadamkan lilin-lilin yang menyala. Suara gemuruh datang dari bawah tanah, seakan ada sesuatu yang bangkit dari dalam tanah. Sigit menarikku mundur dengan kasar. "Yan, kita harus pergi sekarang. Ini bukan hanya tentang Rudy, ada sesuatu yang lebih besar di sini." Aku menoleh ke arah Sigit dan melihat rasa takut mencekam di matanya. Meski berat, aku tahu Sigit benar. Kami harus keluar dari sini sebelum terlambat. Dengan langkah terburu-buru, kami berlari keluar dari lokasi proyek, meninggalkan altar dan sosok Rudy yang perlahan menghilang dalam kegelapan. Setibanya di luar, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Udara malam terasa lebih berat, dan pandangan di sekitarku seolah berubah. Bangunan-bangunan yang sebelumnya berdiri megah di sekitar proyek kini tampak suram, seakan diliputi bayangan tak kasat mata. Aku menoleh ke arah Sigit, tapi dia tampak tidak memperhatikannya. Dia terus berjalan menyuruhku mengikutinya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Git? Kenapa proyek ini terasa begitu menyeramkan?" tanyaku sambil berusaha mengatur napas. Sigit menghela napas panjang, kemudian berhenti di sebuah sudut yang cukup sepi. "Proyek ini bukan proyek biasa, Yan. Banyak yang tidak kita ketahui di sini. Tapi tanah di sini dulunya adalah tempat pemujaan kuno. Mereka melakukan ritual untuk kekayaan dan kekuasaan. Dan entah bagaimana semua itu berhubungan dengan pembangunan ini." Kata-kata Sigit membuat bulu kuduku berdiri. Tanah pemujaan kuno, ritual. Aku merasa aliran ketakutan yang kuat membanjiri diriku. Dan mereka menjadikan Rudy tumbal proyek ini. Tanyaku dengan suara hampir tak keluar. Sigit mengangguk perlahan. "Ya, mereka butuh pengorbanan manusia untuk menjaga keseimbangan, dan Rudy adalah pilihan mereka." Aku tidak bisa menahan amarah dan rasa bersalah yang tiba-tiba menyerangku. Rudy tidak pantas mati seperti ini. Dia hanya ingin mencari nafkah, sama sepertiku, sama seperti orang lain. Tapi mereka yang ada di balik proyek ini menjadikan korban tanpa belas kasihan. "Aku tidak bisa tinggal diam, Git," kataku dengan tekad yang mulai tumbuh. "Aku harus mengungkap semua ini demi Rudy." Sigit menatapku dengan mata yang penuh rasa cemas. "Yan, kalau kau melakukannya, mereka tidak akan membiarkanmu hidup. Mereka bisa membunuhmu seperti yang mereka lakukan pada Rudy." Namun kata-kata Sigit hanya membuat tekadku semakin kuat. Aku tidak bisa membiarkan sahabatku mati tanpa keadilan. Dan aku tidak bisa membiarkan lebih banyak nyawa menjadi korban selanjutnya. Malam itu aku kembali ke rumah dengan pikiran yang berat. Di satu sisi aku tahu risiko yang sangat besar, tapi di sisi lain rasa bersalah karena membiarkan kematian Rudy yang tak terungkap terlalu menyakitkan untuk diabaikan.
Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang proyek itu. Aku mulai mencari informasi di internet, tapi semua seolah tertutup rapat. Seolah-olah proyek itu dilindungi oleh kekuatan yang tak bisa dijamah oleh siapapun. Namun, malam itu lagi-lagi sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat aku tertidur di tengah penelusuran informasi, aku bermimpi bertemu dengan Rudy. Dia berdiri di sebuah tempat gelap dengan cahaya merah samar di sekelilingnya. Wajahnya masih pucat seperti terakhir kali aku melihatnya di lokasi proyek. Tapi kali ini matanya tampak penuh dengan penderitaan. "Yan, cepatlah, waktu kita tidak banyak." Aku terbangun dengan jantung berdegup kencang. Mimpi itu begitu nyata, seolah-olah Rudy benar-benar hadir di sana. Suaranya masih terngiang di telingaku, dan kata-katanya membuatku merinding. "Waktu kita tidak banyak." Apa maksudnya? Apakah ada sesuatu yang akan terjadi segera? Pikiranku terus berputar tanpa henti. Aku tahu aku harus bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Aku memutuskan untuk kembali ke lokasi proyek keesokan harinya. Meski ada rasa takut yang terus menghantui, aku tidak bisa mengabaikan mimpi itu. Sesampainya di lokasi, suasananya tampak lebih sunyi daripada biasanya. Seolah-olah proyek ini sudah mulai ditinggalkan. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi di balik layar. Aku menyelinap masuk, berharap menemukan petunjuk terakhir yang bisa membebaskan Rudy. Namun, yang kutemukan di sana membuat darahku seolah membeku. Di tengah-tengah lokasi, sebuah altar baru telah didirikan, jauh lebih besar dan lebih menyeramkan dari yang sebelumnya. Sesajen berserakan di sekitarnya, dan di atas altar itu ada fotoku. Aku merasa lututku lemas. Mereka menandaiku aku adalah tumbal selanjutnya. Tanpa berpikir panjang, aku berbalik dan berlari secepat yang aku bisa. Napasku tersenggal, tapi aku tidak peduli. Satu-satunya yang ada di pikiranku adalah melarikan diri, menjauh dari proyek ini dan segala hal yang mengerikan yang ada di dalamnya. Namun ketika aku berlari, suara bisikan mulai terdengar lagi, lebih keras dari biasanya. "Kau tidak bisa lari, kau sudah dipilih." Kata-kata itu menghantui sepanjang perjalanan pulang. Aku tahu bahwa aku tidak bisa melarikan diri begitu saja. Mereka sudah menandaiku, dan tidak peduli seberapa jauh aku pergi, mereka akan menemukan cara untuk mencapainya. Tapi aku tidak bisa menyerah. Aku harus menemukan cara untuk menghentikan ini semua, untuk memutuskan kutukan ini sebelum aku bernasib sama seperti Rudy. Aku bertekad yang semakin kuat. Aku menghubungi Sigit. Aku menceritakan semuanya, termasuk mimpiku dan altar yang kutemukan. Wajah Sigit semakin pucat mendengar ceritaku. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum mereka benar-benar melakukan ritualnya," katanya dengan tegas. "Tapi kita butuh bantuan. Aku tahu seseorang yang bisa membantu. Seseorang dukun tua yang pernah bekerja di proyek ini. Dia mungkin tahu cara untuk memutuskan rantai kutukan ini." Tanpa membuang waktu, kami pergi menemui dukun yang dimaksud oleh Sigit. Rumahnya terletak di ujung desa, tersembunyi di balik hutan kecil. Ketika sampai, dukun itu sudah menunggu di depan rumahnya. Seolah-olah dia sudah tahu kami akan datang. "Kalian terlambat," katanya dengan suara serak. "Mereka sudah memulai ritualnya, tapi masih ada waktu sedikit untuk menghentikannya jika kalian berani." Aku menatap Sigit dan dia mengangguk. "Kita tidak punya pilihan lain." Dukun itu memberi kami petunjuk tentang apa yang harus kami lakukan. Sebuah ritual pemutusan yang bisa menghentikan tumbal selanjutnya. Tapi ritual itu penuh risiko, dan jika gagal, aku akan terjebak dalam kutukan selamanya seperti Rudy. Malam itu, kami kembali ke lokasi proyek dengan peralatan
yang diberikan dukun. Lokasi terasa semakin mencekam. Altar besar yang berdiri tegak dengan lilin-lilin yang menyala menerangi kegelapan. Aku mengambil napas panjang, tahu bahwa ini mungkin menjadi kesempatan terakhirku untuk membebaskan diri dan arwah Rudi. Tanpa membuang waktu, kami mulai ritual pemutusan itu. Saat ritual dimulai, angin tertiup kencang, membawa bisikan-bisikan yang semakin jelas di telingaku. Tanah di bawah kami mulai bergetar, dan aku merasa hawa dingin yang menembus tulang. Tapi aku tetap fokus. Aku harus melakukannya untuk Rudi dan untuk diriku sendiri. Ketika mantra terakhir dilantunkan, tiba-tiba semua terhenti. Angin, bisikan, dan getaran lenyap seketika. Aku membuka mataku perlahan dan melihat bahwa altar di depanku mulai runtuh. Seakan tertelan oleh bumi, lilin-lilin padam dan suara menjadi hening. Arwah Rudi muncul di hadapanku untuk terakhir kalinya. Rudi berdiri di hadapanku dengan wajah yang lebih tenang daripada sebelumnya. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk, lega karena telah menyelamatkannya, namun juga sedih karena tahu ini adalah perpisahan terakhir kami. Terima kasih Yan, katanya dengan suara yang lebih damai. Kau sudah membebaskanku. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang.